Jujur ya, gue datang ke Nusa Tik 2025 tuh awalnya mikir, paling kayak tahun-tahun lalu. Tapi gue salah banget. Ini Nusa Tik paling gokil yang gue pernah datengin. Lo bayangin, dari ikan pari yang jenisnya rare banget sampai megatank di atas mobil beneran. Di dalamnya isi aquascape gokil. Ada juga aquascape kece yang baru di hardscape doang aja udah kayak karya seni. Dan endingnya dibeli sama Raffi Ahmad. Gokil gak tuh? Gue muter-muter 3 hari dan tiap hari ada hal baru yang bikin gue melongo. Mulai dari kontes gapi, koi, sampai predator tank yang isinya pari, arwana, sampai ikan-ikan yang gue sendiri gak tahu namanya apaan. Di video ini gue bakal ngajak lo explore satu-satu, lihat booth, kontes, sampai ngobrol sama komunitasnya. Pokoknya siapin mental karena ini bukan sekedar pameran ikan, ini pameran dunia bawah air yang hidup, sikat. Begitu masuk hall utama, yang langsung bikin gue belok kanan tanpa mikir panjang, pameran ikan pari. Yes, lo gak salah denger. Untuk pertama kalinya di sejarah Nusa Tik, ada satu area khusus buat pameran ikan pari. Dan bukan sembarangan pari ya. Ini parinya tuh bener-bener premium edition. Spotsnya gede-gede, warnanya ada yang hitam putih kayak batik, ada juga yang dot-dot pink gini. Jenisnya macem-macem, bahkan ada yang gue baru lihat pertama kali. Ini beneran kayak koleksi museum hidup sih. Gue sempat ngobrol dikit sama koko-koko panitianya. Katanya ini pameran perdana buat pari, dan mereka ngadain sistem voting dari pengunjung buat milih favorit. Jadi nanti pari yang menang bakal dapet piala. Yang bikin beda dari penilaiannya, pameran ini tuh gak cuma soal siapa lebih gede atau siapa yang lebih mahal, tapi lebih ke keunikan pola, warna, dan kelangkaan. Dan juga personal preference para pengunjung sih. Dan serius deh, gue ngeliatin pengunjung-pengunjung lain tuh pada kayak demen semua ngeliatin nih pari. Pari-pari ini beneran nyuri spotlight di Nusa Tik tahun ini. Abis puas lihat-lihat pameran pari yang super niat itu, gue pengen nyantai dikit. Jadi gue muter ke area booth-booth yang konsepnya lebih chill. Dan langsung nemu satu spot unik, mini coffee shop. Tapi yang bikin beda, ada akuarium yang unik gini. Lo bisa ngopi sambil lihat ikan berenang tenang. Bener-bener konsep healing sih. Dari semua akuariumnya, gue paling salfok sama akuarium vampire crab ini. Ini kepiting kecil warna ungu hitam, mata nongol. Vibe-nya antara lucu dan serem. Dan di sampingnya juga ada lobster mini warna ungu metalik. Gue sampai gak percaya kalau itu lobster karena warnanya beda banget. Konsep booth-booth kayak gini tuh ngasih warna beda di Nusa Tik. Gak semua harus tentang kontes dan monster fish. Kadang justru yang kecil-kecil aneh gini yang bikin lo senyum-senyum sendiri. Oke, ini salah satu momen yang paling nempel di kepala gue. Booth-nya rumah main. Hari pertama gue dateng, gue lihat ada satu mobil parkir di dalam hall. Dan di atasnya ada mega tank. Literally tank segede gaban di atas mobil. Tapi masih kosong. Gue jadi bingung itu mau diapain ya? Show off doang atau emang bakal dijadiin setup beneran? Besoknya hari kedua gue balik lagi, tiba-tiba udah ada hardscape-nya. Kayu besar, batu-batu, dibikin konsepnya natural dan bold. Udah mulai kelihatan bentuknya, tapi belum ada isinya. Nah pas hari ketiga tank itu udah jadi full setup. Air udah penuh, pencahayaan udah on point. Dan yang paling gila, di dalamnya ada tiger fish. Warnanya loreng-loreng kayak loreng tentara. Gila, ini tank udah kayak kandang raksasa buat monster fish. Dan lo tahu siapa yang bikin semua setup ini? Heri Rasio, salah satu orang yang paling dihormatin di dunia aquascape Indonesia. Respect sih, eksekusinya rapi, bold, niat banget. Bener-bener magnet utama di Nusa Tik tahun ini. Setelah ngeliat megatank di atas mobil yang super gila itu, gue lanjut muter-muter lagi di booth rumah main. Dan jujur, gue dibuat betah. Kenapa? Karena mereka juga display banyak aquascape cakep yang tanknya tuh beningnya kayak kaca showroom. Lightingnya pas, tata letaknya rapi, semua elemen kayak nyatu jadi satu di dunia kecil dalam kaca. Gue liatin satu-satu, temanya nature tapi minimalis, clean dan artistik banget. Tapi yang bikin gue salfok banget justru predator tanknya. Di satu tank besar mereka gabungin ikan pari, arwana, dan mereka rukun. Biasanya kan lo dengar, arwana tuh agresif, gak bisa digabung sembarangan. Tapi di sini mereka kelihatan chill banget. Parinya gliding tenang di dasar, arwananya cruising slow motion di atas, udah kayak nonton simfoni air. Gue langsung mikir, jadi bisa ya asal tanknya cukup gede dan setupnya bener. Insight baru sih buat gue dan mungkin buat lo juga yang lagi mikir pelihara predator tank tapi takut berantem. Lagi asik muter, tiba-tiba gue lihat satu tank raksasa. Gue langsung nyebutnya monster mega tank, ukurannya segede tembok dan isinya gila bener. Ada lele jumbo, pari yang geraknya santai tapi auranya kayak bos besar. Dan gilanya adalah ada beberapa ikan yang bener-bener gue gak pernah lihat. Bentuknya aneh, warnanya unik dan ukurannya gak masuk akal. Dan gak cuma satu, tapi
banyak banget. Ini tank tuh bukan sekedar pajangan, tapi kayak museum hidup monster akuatik. Jujur gue gak bisa sebutin semua jenisnya karena ya gue gak tahu. Makanya gue butuh bantuan lo semua. Kalau lo nonton ini dan tahu nama-nama ikan di tank ini, langsung tulis di komentar ya, biar kita belajar bareng. Di tengah keramaian monster tank, gue ketemu oase kecil yang bikin gue senyum-senyum sendiri. Boot khusus Axolotl. Buat lo yang belum tahu, Axolotl itu salamander air dari Meksiko yang mukanya selalu kelihatan happy banget. Nah, di sini Axolotl bukan cuma lucu, tapi juga variatif banget. Ada yang warna pink pastel, golden, black melanoid, sampai ada marble yang coraknya keren banget. Tapi yang menurut gue gila, ada Axolotl yang udah metamorfosis jadi salamander darat. Serius, gue ngeliat dengan mata kepala sendiri. Dan highlightnya ada tiger salamander, badannya belang-belang hitam kuning, geraknya lincah banget, dan bentuk mukanya tuh lucu, tapi kayak siap casting jadi monster imut di film Dungeons and Dragons. Gue bener-bener speechless kayak lihat evolusi langsung depan mata. Dari makhluk air yang imut jadi salamander darat yang lincah. Mind blowing banget sih. Next stop yang gak kalah mind blowing, gue nonton langsung livescapingnya Fukuda. Iya, Fukuda, world champion aquascaping asal Jepang yang namanya udah jadi legenda di dunia aquascape. Pas gue datang, dia lagi bikin hardscape. Belum ada air, belum ada tanaman. Tapi sumpah, udah kayak karya seni yang siap dipajang di galeri. Struktur kayunya tuh chaotic, tapi artistik banget. Kayu bengkok sana sini, batu ditumpuk acak. Tapi pas lo lihat secara keseluruhan, kerasa bentuknya, ada alurnya. Detailnya juga niat abis, ada celah-celah kecil, ada layering, semuanya dibikin gak ngasal. Gue disuruh bikin gini sih beneran bisa stres. Tapi buat Fukuda, semua itu kayak meditasi kali ya. Dan yang bikin heboh, serap ini langsung dibeli sama Raffi Ahmad. Lo bayangin aja, artis top beli Aquascape World Champion langsung dari tangan pertamanya. Setelah lihat serap gila dari Fukuda, sekarang saatnya yang gemes-gemes. Gue muter ke area kontes ikan kecil dan langsung disambut sama gabi-gabi lucu yang bikin senyum-senyum sendiri. Ada yang ekornya model crown tail, mekar, warnanya unyu kayak pelangi mini. Gue kira gapi itu cuma polos-polos doang, ternyata ada bentuk yang ekornya kayak kipas Jepang, ada juga yang warnanya metalik bling-bling gitu. Lucunya bukan main, gue bisa nontonin satu-satu kayak lagi window shopping di dunia ikan unyu. Gue kira bagian kontes ikan udah kelar pas liat gapi. Ternyata belum, gue jalan sedikit lagi dan disebut sama kontes goldfish. Gokil abis, ini bukan ikan mas koki yang lo temuin di ember pas kecil. Yang di sini bentuknya kayak bola kapas berenang, siripnya lebar dan berlayer kayak dress pesta. Ada yang oranye ngejreng, putih bening kayak porselen, sampai belang 3 warnanya cakep banget. Geraknya slow mo, tapi anggun. Lo lihat satu, pengen lihat semua. Beda karakter, beda gaya. Gue mikir lama banget ribut ini. Sambil mikir, gue perlu beli tank baru gak ya? Lanjut ke kontes Nemo. Clownfish biasanya gitu-gitu doang kan ya? Salah. Di sini warnanya bervariasi sampai gue ngerasa kayak lihat versi multiverse. Ada yang merun gelap, ada yang kuning tua, ada yang belangnya kayak zebra atau malah marble pattern. Ukurannya kecil, tapi kalau soal gaya, Nemo-Nemo di sini tuh kayak influencer laut. Serius deh, ini kayak ikan dari galaksi lain. Pleko? Nah, ini nih yang bikin gue ngubah mindset soal ikan pembersih kaca. Pleko-pleko di kontes ini tuh mewah banget. Motif badannya kayak batik kontemporer. Ada yang siripnya panjang, menjuntai kayak sayap. Ada yang posturnya gagah, ada yang flat lebar, ada juga yang bulky dan eksotis. Lightingnya sengaja dibuat supaya patternnya makin kelihatan. Dan bener sih, gue jadi pengen koleksi pleko gara-gara kontes ini. Diskus juga tampil luar biasa. Gue tahu diskus tuh emang cantik, tapi yang ini tuh beda level. Warna biru neon, orange sunset, merah tua, bahkan ada yang belang seperti percikan cat air. Coraknya bervariasi, titik-titik, garis-garis, sampai spiral. Gerakannya kalem tapi penuh attitude, flat dan elegan kayak piring keramik yang bisa berenang. Tigerfish, ini salah satu kontes baru yang langsung nyuri perhatian. Badannya panjang, warnanya kuning hitam loreng-loreng, tapi bukan loreng asal, ini loreng yang simetris dan tajam. Gue ngeliatnya kayak lihat kombinasi macan air sama rockstar. Gerakannya cepet tapi gak liar, penuh power tapi tetap classy. Koi, ukurannya bikin geleng kepala. Gue lihat koi segede bantal guling dan warnanya merah terang, putih susu, sampai kombinasi hitam putih merah yang bersih banget. Polonya rapi kayak dilukis tangan, dan meskipun gede, mereka geraknya slow dan megah. Bener-bener vibe-nya kayak ikan sultan. Ada satu koi yang gue liatin terus sampai lupa waktu. Ini bukan ikan, ini masterpiece berenang. Arwana, ya ampun, ini tuh naga. Warna merah darah, golden metallic, sampai perak yang kilauannya kayak logam cair. Sirip panjang, gerakan slow mo, dan tatapan
tatapan matanya tajam banget. Tapi highlightnya arwana bonsai, ukuran mini tapi bentuk tubuh dan auranya masih naga banget. Lo lihat dia dan lo langsung tahu ini bukan sembarang ikan, mini tapi berkelas. Dan gak ketinggalan area reef tank dan koral. Gue beneran ngerasa kayak lagi snorkeling indoor. Koral warnanya ungu neon, hijau stabilo, biru elektrik, dan pink pastel. Ikan kecil seliweran di antara koral. Semuanya vibrant banget, tapi yang paling unik kontes dry reefscape. Batu karang yang disusun estetik tanpa air. Jadi kayak patung laut yang dibekukan, estetik, rapi, dan kayak miniatur dunia alien. Aquascape kontes juga pecah. Ada yang gaya nature, ada yang artistik, ada yang pakai kayu besar bentuk kayak jurang, batu-batu runcing kayak pegunungan, mossnya hijau, fresh, setupnya rapi banget. Lo lihat dan langsung ngerasa masuk ke dunia mini. Gokilnya lagi, ini semua dibikin dalam waktu beberapa hari doang. Gue kalau bikin satu doang aja butuh seminggu. Dan dari semua yang gue lihat, gue sadar Nusatik bukan cuma soal ikan. Ini soal passion, soal seni, soal komunitas. Lo bisa nemu inspirasi, edukasi, bahkan keluarga baru yang sama-sama cinta dunia air. Setiap tank punya cerita, setiap ikan punya panggungnya sendiri. Dan buat lo yang belum pernah datang, tahun depan wajib banget sih. Karena begitu lo masuk, lo gak cuma nonton, lo jadi bagian dari semesta akuatik yang hidup. Gue datang ke Nusatik 2025 dengan ekspektasi, ya udah lihat ikan. Tapi yang gue temuin jauh lebih dari itu. Nusatik ternyata bukan pameran, ini adalah panggungnya semesta air. Dari axolotl imut sampai arowana yang elegan, dari gapi kecil sampai lele monster, semua punya tempat untuk bersinar. Ada kontes, ada pameran, ada booth komunitas, edukasi, bahkan seni. Semua passion soal dunia akuatik dikumpulin, dibungkus rapi, dan ditampilin dengan niat banget. Lo bisa lihat gimana orang-orang di sini nggak sekedar piara, mereka ngebangun dunia kecil yang hidup, penuh karakter dan punya cerita masing-masing. Yang lucu ada, yang buas juga ada, yang imut, yang eksotis, yang aneh, bahkan yang belum pernah lo lihat seumur hidup. Dan buat gue pribadi, ini lebih dari sekedar lihat ikan, ini pengalaman, ini pelajaran, ini perjalanan. So kalau lo belum pernah ke Nusatik, tahun depan lo harus banget datang. Karena di sini setiap tank punya cerita, setiap ikan punya panggung, dan setiap orang bisa jatuh cinta sama dunia bawah air. Thank you udah nonton video gue, jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau lo suka video ini. Sampai jumpa di video berikutnya, peace out guys!